keseluruhan apa yang ada pada kami. Bahkan saat ini melalui persembahan syukur kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bawalah persembahan kita, pelengkap kidung jemaat nomor 146, bait 1 dan seterusnya. Bawa persembahan. Kita sampai kepada pengutusan Vikaris. Kami mohon kepada Vikaris dan pendeta mengambil tempat sebagaimana telah ditentukan. Saudara-saudariku, melalui pembekalan saudara-saudari telah mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenang saudara-saudari sebagai vikaris di lingkungan Gereja Kalimantan Pengelis. Saudara-saudari terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan sebagai vikaris selama 4 tahun. Keterpilihan saudara nanti sebagai atau menjadi seorang pendeta tergantung pada kesetiaan saudara terhadap panggilan dan komitmen dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 mengatakan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih-Nya. Kini saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia menjadi vikar gereja Kalimantan Evangelis? Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melaksanakan tugas dan pelayanan Tuhan sebagai vikaris dengan takut akan Tuhan, mentaati tata gereja dan peraturan gereja Kalimantan Evangelis, dan menjaga nama baik GKE? Kalau demikian silakan menjawab. Untuk penerima pengutusan silakan berlutut. Saudara-saudariku, berdasarkan jawaban tadi, maka saya atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode GKE mengutus saudara-saudari ke ladang pelayanan yang telah disediakan oleh Tuhan. Yakinlah sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 16 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19, bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan rohnya, maka Allah juga akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Terimalah berkat pengutusan. Allah lah sumber kekuatanmu. Ia akan menjaga, memperlengkapi, dan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sehingga Allah Bapa kita dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pemasangan sekolah.
Firman Tuhan menasihati saudara-saudari. Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran, layanilah seorang akan yang lain dengan firman Tuhan. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan, dan ketahuilah Yesus senantiasa menyertai saudara. Dipersilakan untuk berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, membawa pelita kepada yang gelap. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama. Tuhan mengutus kita. Ibadah selesai, disilakan untuk duduk kembali di tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita nyanyikan Mars GKE.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan pembacaan SK penempatan yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH selaku Wakil Sekretaris Umum Sinode GKE, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kelompok 1. Dipersilahkan. Cek 1. Tepat pada tanggal 10 Februari tahun 2023 telah diutus 78 orang vikaris GKE yang akan ditempatkan ke seluruh penjuru GKE. Kami berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, Batak, Maanyar, Ngaju, dan Banjar. Perbedaan itu indah, namun tidak bisa dipungkiri seringkali perbedaan tersebut justru menjadi awal dari sebuah permasalahan. Mendengar ada keributan di luar, pihak sinode pun datang untuk melerai mereka.
papan. GKE adalah tempat bagi semua orang dari berbagai suku, ras, dan latar belakang yang berbeda-beda. Nyaman juga Di dalam GKE, laki disatukan di tengah banyaknya perbedaan. Kita adalah saudara, bukan soal aku ataupun kamu, tetapi ini soal kita. Kita adalah saudara seiman dan sepelayanan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih kelompok 1. Iya, penampilan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan SK penempatan yang dibacakan oleh Bapak Wakil Sekretaris Umum Sinode GKE. Dipersilahkan, Pak. Ceria sekali ya. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis nomor 41 /MPHS garis mendatar GKE /KEP /02/2023 tentang penetapan pengangkatan dan penempatan Pikar GKE dan calon pegawai GKE periode 1 Maret 2023. Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis menimbang dan seterusnya mengingat 1. Tata Gereja Kalimantan Evangelis. 2. Peraturan GKE tahun 2020 tentang pelaksanaan Pikar. 3. Peraturan GKE tahun 2016 tentang pokok kepegawaian GKE. Memperhatikan 1. Hasil seleksi berkas dan tes tertulis tanggal 2 sampai 7 Januari 2023. 2. Hasil tes kesehatan, pembekalan serta wawancara calon Pikar GKE pada tanggal 6 sampai 9 Februari 2023. 3. Keputusan sidang MPH Sinode GKE penuh waktu tanggal 9 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama sampai yang ke-6 ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2023. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Pendeta Dr. Simpun Eplion MTH Ketua Umum, Pendeta Satria STH MAP Sekretaris Umum ditandatangani dan cap. Tembusan 1 sampai 7. Komentar sedikit ya sebelum lampiran. Pertama, MPH Sinode juga berterima kasih kepada resort-resort dan donatur yang sebelumnya memang kita tahu bahwa formasi untuk 78 calon pikar memang belum cukup pada saat penerimaan. Tetapi kita berterima kasih kepada resort-resort yang sudah dikomunikasikan oleh MPH Sinode, termasuk ada beberapa donatur yang siap mendonasikan untuk biaya gaji para pekerja yang akan ditempatkan di beberapa resort yang memang sangat memerlukan tenaga, tetapi dari segi finansial belum mampu
tentunya yang kedua, tempatnya bervariasi seperti lagu Mars GKE, di gunung, lewat laut, lewat udara bisa saja nanti, dan di berbagai tempat, di kota, di pedalaman, dan di berbagai hal. Artinya sesuai dengan lagu kita ya, Mars GKE. Sepakat, setuju ya? Kurang tegas, setuju? Baik. Lampiran surat keputusan Majelis Sinode GKE nomor 41 garis miring MPHS garis pendatar GKE garis miring KEP garis miring 02 garis miring 2023 tentang pengangkatan dan penempatan Pikar GKE dan calon pegawai GKE per 1 Maret 2023. Dalam kolom ini ada nomor, ada nama, ada tempat tugas. Nomor 1, Pikaris Aldi Firmanda STH, Resort GKE Pangkoh. Yang kedua, Pikaris Alfred Elwood Sele STH, tempat tugas Resort GKE Pangkalan Bun. 3. Pikaris Yuprin Febrianto STH, calon Resort GKE Capkala. 4. Pikaris Andi Pratama STH, calon Resort GKE Bulik Timur. 5. Pikaris Andrean Pinega STH, calon Resort GKE Seruyan Hulu Utara. 6. Pikaris Apria Yemima Epipani STH, Resort GKE Loksado. 7. Pikaris Aprilianto STH, calon Resort GKE Sendawar. 8. Pikaris Asti Berina STH, calon Resort GKE Burik Timur. 9. Pikaris Berneto Sanjaya STH, Resort GKE Tanah Siang. 10. Pikaris Cangtoti STH, Pauk Pitikin Kalimantan Timur, Kinurung. Tapi ini Cangtoti ya, bukan Piti Pak Kinurung ya, Pitikin Kalimantan Timur. 11. Pikaris Kris Dayana STH, Resort GKE Nangabulik. Pikaris Sisiliani STH, Resort GKE Palangkaraya Hulu. Pikaris Cindy Kristina Diandra STH, calon Resort GKE Nangamau. 14. Pikaris Cynthia Apriska STH, Resort GKE Karau Ampah. Pikaris Desi Anugrahni STH, Resort GKE Tamiang Layang. 16. Pikaris Dita Kristina STH, Resort GKE Tebang Benua. 17. Pikaris Dwi Sigit Warsono STH, calon Resort GKE Tebidah Tengah. 18. Pikaris Edi STH, Resort GKE Nanga Tebidah. 19. Pikaris Irene Sania Agnesa STH, Resort GKE Banjarbaru. Pikaris Ellen Dwiyanti STH, Resort GKE Tumbang Manggu. 21. Pikaris Elia Purnama Milenina STH, Resort GKE Awang.
22. Pikaris Elma Januarika STH, Resort GKE Palangkaraya Hulu. 23. Pikaris Erni Agustira STH, calon Resort GKE Tanah Bumbu. 24. Pikaris Patis Christian Willy STH, Resort GKE Banjarmasin. 25. Pikaris Febri Lambe STH, Resort GKE Loksado. 26. Pikaris Febri Valentino STH, calon Resort GKE Bukit Raya. 27. Peter Pan ke Peter Peng ini? Oh, Peter Peng. Pikaris Peter Peng Petoni STH, Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir. 28. Pikaris Gloria Marantika STH, Resort GKE Palangkaraya Tengah. 29. Pikaris Grace Tasia Gracia STH, Resort GKE Manuhing. 30. Pikaris Hepin Prasetya STH, Resort GKE Tebang Benua. 31. Pikaris Ika Lestari Simarmata STH, Resort GKE Palangkaraya Tengah. 32. Pikaris Ilpan Dede STH, Resort GKE Batangkawa. 33. Pikaris Ilma Dwi Astuti STH, Resort GKE Marikit. 34. Pikaris Iwan STH, Resort GKE Nangabulik. 35. Pikaris Kristiana Ayu Sinta STH, Resort GKE Palangkaraya. 36. Pikaris Lesi Anyuni STH, Resort GKE Tewah. 37. Pikaris Letisa STH, Resort GKE Muara Teweh. 38. Pikaris Mahdalena Dwiyanti STH, Resort GKE Pangkoh. 39. Pikaris Mardileni STH, Resort GKE Bintang Jaya. 40. Pikaris Maria Sintani STH, Resort GKE Palangkaraya Hulu. 41. Pikaris Meliana Angelita Sitompul STH, Resort GKE Semitau. 42. Pikaris Melin STH, Resort GKE Putusibau. 43. Pikaris Melinda STH, Resort GKE Mantangai. 44. Pikaris Melina Sriwahyuni STH, Resort GKE Pontianak. 45. Pikaris Mary STH, calon Resort GKE Pasak Talawang. 46. Pikaris Messi Stefani STH, calon Resort GKE Rungan Barat. 47. Pikaris Mika Papela STH,
Resort GKE Nangat Tebidah. 48. Pikaris Nova Riana Situmeang STH, Resort GKE Delang. 49. Pikaris Nyosi Indriani Dona Laurensa STH, Resort GKE Monterado. 50. Pikaris Oktaviani STH, Resort GKE Marikoi. 51. Pikaris Olivia Esterina STH, Resort GKE Pangkalan Bun. 52. Pikaris Paulia Yurike STH, Resort GKE Pendahara. 53. Pikaris Pera Nataliani STH, Resort GKE Seriburiam. 54. Pikaris Priyono Julianto STH, calon Resort GKE Nangamau. 55. Pikaris Rahmasari STH, Resort GKE Pahauman. 56. Pikaris Rani Kristina Napensi STH, Resort GKE Pontianak. 57. Pikaris Resti Depia STH, Resort GKE Samara. 58. Pikaris Riki STH, Resort GKE Karangan. 59. Pikaris Roland Dwi Prakorso STH, Resort GKE Samihim. 60. Pikaris Sartika Eka Puspita STH, Resort GKE Kapuas Hulu. 61. Pikaris Septo Deka Naga STH, Resort GKE Karusen Janang. 62. Pikaris Serin Apriliana STH, Resort GKE Pahauman. 63. Pikaris Silvanus Tommy Tigoy STH, Resort GKE Melawi. 64. Pikaris Sinta Amedia Dwiyanti STH, Resort GKE Tamiang Layang. 65. Pikaris Sri Rahayu STH, Resort GKE Kapuas Hulu Tenggara. 66. Pikaris Susi Julita Depita Sari STH, calon Resort GKE Tebidah Tengah. 67. Pikaris Tania Lorenza STH, Resort GKE Palangkaraya Tengah. 68. Pikaris Tirta Hendrawan STH, Resort GKE Seruyan Hilir. 69. Pikaris Tri Cinda Permatasari STH, calon Resort GKE Bukit Raya. 70. Pikaris Tri Utari Febrianti STH, Resort GKE Melawi. 71. Pikaris Yeskiel Orlando Sitanggang STH, Resort GKE Kandui. 72. Pikaris Yeli Silvana Agustina STH,
Resort GKE Kapuas Hulu. 73. Pikaris Yesiska Aprila Estiha, Resort GKE Banjarmasin. 74. Pikaris Yun Hartati Estiha, Resort GKE Pontianak. 75. Pikaris Yunika Estiha, Resort GKE Pulang Pisau. 76. Pikaris Alpa Suyani Estiha, Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir. 77. Pikaris John Harry Mart Stepanus Estiha, Kantor Majelis Sinode GKE. 78. Pikaris Deo Mesak Jarau Matudi Estiha, calon Resort GKE DKI Jakarta. 79 ini tidak ada di sini. Pikaris Mega Novita Estiha ini cuti karena sakit, ditempatkan di Resort GKE Cempaka Hulu. Ada yang tidak disebutkan namanya, sudah disebutkan semua. Ada yang belum ada tempat, sudah dapat semua. Oke. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2023, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Pendeta Dr. Simpun Eplion MTH Ketua Umum, Pendeta Satria Estiha MAP Sekretaris Umum, ditandatangani dan cap. Demikian, terima kasih. Selamat, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih kepada Pak Wasekum yang telah membacakan SK penempatan sehingga semuanya sudah mengetahui di mana akan melayani selama 4 tahun. Baik, kita akan bersama-sama kembali menyaksikan penampilan dari kelompok 2. Dipersilahkan. Cek, sir. Langkah kecil sepasang kaki yang hilang dari radarnya, dibawa kembali pada jalan yang telah ditetapkannya. Teriakan yang menghujan dari manusia yang terluka, ia beri balasan yang lebih dari setara berupa lega. Di suatu tempat ibadah yang damai, ada seorang pendeta yang tampan dan pemberani, berkhotbah dengan penuh semangat di hadapan jemaat. Namun yang namanya manusia senang menentukan semuanya dengan yang katanya selera. Begitu pula terhadap khotbah yang disampaikan dan yang menyampaikan. Ada jemaat yang suka dan merasa diberkati. Ada pula yang tak suka dan kadang sampai membenci. Itulah yang dihadapi pendeta Iwan. Waktu beralih setelah jemaat pergi. Terlihat pendeta Iwan sendirian, merenungi apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya, mengapa ada yang tidak menyukainya? Namun di sisi lain,
Pendeta Iwan tetap mengucap syukur dan terus berdoa. Hari berikutnya, di perjalanan terjadilah perjumpaan antara dua kubu jemaat yang suka dan yang tak suka terhadap Pendeta Iwan. Jemaat yang suka berusaha menyadarkan dan meyakinkan jemaat yang tak suka bahwa Pendeta Iwan sudah melakukan yang terbaik. Dan sebagai seorang jemaat harus menghargai pelayannya. Kemudian mereka sadar dan mulai menerima Pendeta Iwan. Rasa benci dan tak suka akan membuat seseorang terhambat untuk maju. Tidak lama kemudian, terlihat Pendeta Iwan sedang berjalan. Melihat kerumunan jemaat, maka ia menghampirinya dengan wajah bingung dan bertanya-tanya dalam hati, ada apakah ini? Jemaat langsung mendekati Pendeta Iwan dan meminta maaf. Sebab rasa benci dan tak suka mereka membuat jemaat buta akan beribu-ribu kebaikan seorang pelayan. Akhirnya Pendeta Iwan merasa lega bersama jemaat yang mengasihinya. Bila manakah kaki-kaki kecil kami dapat berdiri dengan bangga jika tanpa kuasa Tuhan yang menyangga? Bila manakah ramai tangis bersuara boleh redah jika tanpa Tuhan yang meneduhkannya dengan sukacita? Segala sesuatu ada masanya dan indah pada waktunya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Penampilan yang begitu luar biasa, kelompok 1 menampilkan drama, kelompok 2 juga menampilkan drama. Baik, bersama-sama kita akan dengarkan sambutan dari MPK Sinode GKE sekaligus menutup kegiatan pembekalan calon PIKA GKE tahun 2023. Di mana dalam hal ini Pak Wakil Ketua Umum akan menyampaikan sambutan. Dipersilahkan untuk Pak Waketum. Salam. Salam. Ini kayaknya makin semangat semua setelah tahu tempat di mana melayani. Ya, kawan-kawan pekerja harian Sinode yang saya kasih dalam Tuhan, rekan-rekan, kalau mereka belum selesai saya, ya, rekan-rekan kepala departemen, vikaris liturgus yang saya kasih dalam Tuhan, sudah jadi rekan sekerja kita ini ya.
Vikaris sekalian di dalam Tuhan, saya tidak tahu siapa yang hadir atau menyaksikan streaming melalui Facebook, saya pikir cukup banyak, dan mari kita sapa bersama mereka agar Tuhan senantiasa juga memberkati kehidupan. Ketua Umum tidak bisa hadir karena ada satu pelayanan penting yang harus dilakukan dan diwakilkan kepada kami Majelis Pekerja Harian sampai saat ini. Karena itu terima permintaan maaf dari beliau. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan SK sebelum ibadah pengutusan itu membuat saudari-saudara semua sah sebagai vikaris sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pengutusan yang meneguhkan dan pelayanan sebagai vikaris. Apalagi ditambah dengan tadi ada dibacakan penetapan tempat. Wah, ini sudah semakin tambah jelas begitu ya, tugas dan pelayanan yang akan dilakukan. Kurang lebih 1 minggu kita punya pembekalan. Sebagai bekal, dia pasti sampai ke tujuan yang kami berikan. Nah, bekal itulah yang kami harapkan terus dipraktikkan, terus dikembangkan. Entah tentang pastoral, tentang liturgi, tentang khotbah. Pak Bendahara mungkin mengatakan bagaimana menggali dana, tentang peraturan, dan seterusnya. Jadi kami berharap bahwa bekal yang diberikan selama 1 minggu itu akan menguatkan kita semua dalam tugas dan pelayanan sebagai vikaris. Ingat itu, pelajari itu, dan jangan lupakan, karena itu langkah penting, kata Pak Sekum tadi, untuk menuju target kemenangan sebagai vikaris bersama dengan jemaat. Yang kedua, penutusan yang baru kita lakukan, ini merupakan peneguhan, bukan majelis sinode yang mengutus sebenarnya dalam bahasa ini. Tetapi Allah yang mengutus saudara-saudari ke jemaat. Kalau visi GKE wujudnya, katakanlah secara umum terwujudnya GKE yang misioner, maka pengutusan itu dalam rangka mewujudkan visi kita bersama. Saya tadi ingat kata dalam khotbahnya, bahwa dalam pelaksanaan itu semua jangan takut, sebab Allah Allah akan menyertai. Yang kedua, saya yang dikhotbahkan kayaknya nih. Yang kedua, Allah akan meneguhkan. Yang ketiga, Allah akan menolong, benar. Kalau ini yang kita pegang bersama pada hari ini, kita yakin Allah yang mengutus, kita memiliki target untuk mencapai kemenangan dan mewujudkan visi GKE, maka dimanapun saudara-saudari tempatkan sebagaimana yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Umum, itu seharusnya menjadi sukacita, menjadi ucapan syukur, dan menjadi berkat. Sampai di rumah kasih tahu orang tua dengan tersenyum, begitu, wah saya ditempatkan di sini, entah dimanapun berada, mari kita potong ayam atau babi bersama-sama. Nanti saya doakan dari sini, Pak Kinurung kami sedang potong ayam, tolong doakan secara online, nanti saya doakan, saya diundang secara online gitu. Saya ingin mengatakan bahwa memang dimanapun kita ditempatkan, Allah yang mengutus kita. Terima itu dengan penuh sukacita, terima dengan ucapan syukur. Si A pada tahun ini di sini, tapi setelah pendeta bisa jadi yang si A tadi ke sini lagi. Jadi dalam dunia GKE, mutasi dan perpindahan juga menjadi hal yang biasa. Karena itu tidak ada yang akan menetap di satu tempat sampai selama-lamanya dalam pelayanan. Karena itu tekunlah dalam seluruh pelayanan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara semua dalam seluruh pelayanan itu. Yang terakhir saya mengucap terima kasih kepada banyak pihak, rekan-rekan Majelis Pekerja Harian Sinode GKE, sekaligus juga menjadi narasumber, juga banyak lainnya yang telah memperkaya kita. Terima kasih kepada satuan tugas di bawah komando Ibu Rita yang bekerja secara maksimal,
Terima kasih kepada resort dan calon resort yang menerima tempat kami berkoordinasi agar saudara melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Kita ucapkan terima kasih kepada dua lembaga yang telah mendidik. Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Pengelis dan Stakawe di Pontianak. Mereka adalah rekan sekerja yang kita harapkan akan terus menjadi partner untuk melahirkan pendeta-pendeta yang berkualitas seperti kalian. Terima kasih juga kepada para donatur yang tidak bisa kita sebutkan sehingga proses penemuan ini bisa berjalan dengan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan mengutus, Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Wakil Ketua Umum yang telah mewakili MPH Sinode GKE dalam menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 3. Dipersilakan. Cek. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap penjagamu, ia tak akan terlelap, tak tertidur sang penjaga umat Israel.
Rasakan Tuhan naungan-Mu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang atau bulan di waktu malam. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini selama-lamanya. Ini merupakan versi nyanyian dari Mazmur 121, Tuhan Penjaga Israel. Dan ini kami terinspirasi dan kami memakai nyanyian Mazmur ritme dari GKI. Sekian penampilan dari kami, terima kasih. Salam. Selamat pagi. Sekali lagi dengan semangat. Semangat pagi. Saya berharap semangat dari awal pendaftaran, komitmen untuk ditempatkan di mana saja akan tetap terpelihara setelah mendengar penempatannya. Setuju? Terima kasih. Yang pertama, kami menghargai, menghormati, dan dengan penuh kasih MPH yang boleh hadir, rekan-rekan kepala departemen, rekan-rekan Satgas Pembekalan. Dan pada saat ini kami berterima kasih juga atas antusias teman-teman, rekan-rekan sekerja, karena pada saat ini saudara-saudara adalah rekan sekerja kami di dalam pelayanan sesuai talenta maupun tempat tugas masing-masing. Terima kasih atas antusias dari pendaftaran sampai tes, bahkan mengikuti dengan penuh ketekunan dan kesetiaan selama pembekalan. Tepuk tangan. Terima kasih juga atas kerja keras rekan-rekan Satgas yang luar biasa, yang multifungsi. Kepala departemen langsung merangkap segala-galanya, itu hal yang luar biasa. Sehingga dan juga kerjasama dari rekan-rekan untuk melaksanakan kegiatan pembekalan ini tanpa ada halangan rintangan apapun. Terlebih-lebih dukungan juga dari MPH Majelis Sinode GKE atas terlaksananya kegiatan ini. Dan juga terutama kepada seluruh keluarga kita dan orang tua dan juga seluruh anggota jemaat dimanapun kita akan ditempatkan, semuanya tentunya akan bersinergi satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakinlah bahwa dimanapun kita ditempatkan ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik, kerjakan sesuai dengan peraturan gereja, berkonsultasi dengan ketua resort, bahkan juga kami siap untuk menolong, mendukung adik-adik maupun juga rekan-rekan dalam setiap pelayanan. Tentunya selama kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan dalam sikap, tingkah laku, ataupun ada hal-hal
yang tentunya kurang menyenangkan, mari kita lupakan dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kita berangkat dengan senyuman. Coba senyum sedikit, tambah lagi, berangkatlah dengan senyum dan sukacita, karena kita ditunggu oleh jemaat. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Berjumpa kembali, kita akan pelayanan dan kami umumkan pada saat ini atas nama Satgas, bagi saudara-saudara dan rekan-rekan, untuk mes akan sampai di Tanggung siang besok. Kemudian tentunya makan malam tidak ditanggung, tapi sarapan pagi besok akan ditanggung juga melalui mes. Oleh karena itu kami mohon kerjasama dari ketua kelas, karena itu belum dibubarkan ya, untuk mendata teman-teman yang masih berada di mes supaya kita menyiapkan sarapan supaya tidak mubazir maksud saya. Sekiranya ada yang akan kembali hari ini, selamat dalam perjalanan atau besok atau kapan, dan Tuhan memberkati kita dan terima kasih. Salam. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rita Mariani STH Emin selaku Ketua Satgas Pembekalan Calon Pikar GKE tahun 2023. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok terakhir. Kira-kira dari kelompok berapa? Iya, dari kelompok 4, dipersilahkan. Cek satu. Dalam alur kehidupan, tentunya semua orang punya cita-cita, tapi tidak semua orang mudah untuk menggapai cita-citanya. Demikian cerita kehidupan para muda-mudi yang memiliki cita-cita di tengah profil kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Ada satu keluarga yang memiliki 4 orang anak. Akan tetapi kedua orang tua mereka tidak setuju jikalau dari 4 orang anak ini menjadi seorang pendeta. Mami duluan ngomong. Mami kasih tahu mereka. Sebagai seorang tua, kalau menjadi pendeta itu kan ditempatkan di mana saja, akan jauh berpisah dengan kami. Dan kami sebagai orang tua merasa tidak setuju
jikalau kamu memilih menjadi seorang pendeta. Kalau papi bagaimana? Ketun, ras. Ketun. Cepat. Narik anak kau. Anak jadi narik kau. Kani, kamar. Kau nak jadi narik. Mau jadi apa? Kamar. Kalian mau jadi apa? Pendeta. Ngapain kalian jadi pendeta? Syukur kalau jemaat kalian besar, tapi sanggup kalian hadapin masalah. Gak enak jadi pendeta. Tapi gak setuju kalian jadi pendeta. Mau makan apa kalian? Mau makan apa? Mau pakai bahasa upahmu besar di kerajaan surga, anak istri, keluarga kalian, makan batu. Mau pakai bahasa itu? Kalau di pedalaman gak ada gaji. Jauh liar. Mau kalian? Mami kasih tahu. Tapi kami percaya kalau kami menjadi seorang Tidak pendeta. ada tapi-tapian. Dengarkan kehendak orang tua. Kalau kalian mau sukses, jangan ikuti kehendak kalian sendiri. Jangan egois. Please. Ada juga keluarga yang memiliki 3 orang anak dan kedua orang tua mereka sangat menginginkan anak-anaknya sukses. Bahkan sangat mendukung ketika mereka mendengar keinginan anak mereka yang ingin menjadi seorang pendeta. Anak-anakku, kemarilah. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Nah, sekarang kalian udah dewasa loh. Saatnya kalian menentukan pilihan. Kami sebagai orang tua ingin kalian jadi yang terbaik. Apapun profesi nanti, doa kami selalu menyertai anak-anakku. Pak, Bu, Ya nak, saya ingin mau menjadi pendeta. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak? Saya juga, Pak, Mah. Saya ingin jadi pendeta, walaupun saya tidak tahu nanti saya ditempatkan di mana. Walaupun saya akan jauh sekali dari orang tua saya, tapi saya ingin jadi pendeta yang setia melayani Tuhan. Kalau saya, Pak, Ma, saya mau masuk perawat. Pendeta, perawat, pengedar ganja dong. Emang kalian dapat apa? Pendeta, digaji berapa? Perawat, aduh, orang sakit, pengedar ganja, banyak uangnya. Kami sebagai orang tua, apapun cita-cita dan harapan yang ingin kalian tekuni, yang ingin kalian ambil, laksanakan itu dengan bijaksana. Apapun yang akan terjadi, ya, Bapak juga berpesan kepada anak-anak. lakukan secara tulus. Bahkan ada juga kehidupan keluarga yang tidak seia sekata antara ayah dan ibunya. Ibu menginginkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta yang hebat, setia dalam melayani, namun ayahnya tidak mengizinkannya. Pa, kamu lagi ngapain? Ini lagi baca koran, Papa. Kenapa, Mama? Oke, kita mau ngumpulin anak-anak kita dulu. Boleh duduk. Kita duduk dulu ya. Oke, sayang, duduk dulu. Mama sama Papa mau ngomong dulu sebentar. Loh, kenapa? Ayo duduk. Mama gak ada duit loh. Duduk yang benar. Kita ngomong dulu sebentar. Gini,
ada sesuatu yang penting sekali yang Mama mau bilang. Mama pengen anak Mama jadi seorang pendeta. Kalian mau nggak kalau Mama masukin kalian sekolah teologi? Sekolah teologi. Saya rasa kalau Mama nyuruh kami bertiga, sekolah teologi saya capek pelayanannya tuh. Di bawah orang lain pula. Mending kalau aku sih sama kami bertiga, jadi pengusaha aja deh. Sekarang kan banyak peluang, musim durian, musim paket jual, itu aja lah. Yang penting dapat duit banyak gitu. Kalau jadi pendeta, kita sambil jualan di gereja itu dibilang tidak baik. Mending ya jadi pengusaha aja lah, dapat duit banyak. Ya enggak sih? Aku ngikut aja gimana baiknya. Enggak, soalnya kan aku anak papa mama yang paling baik, jadi aku harus nurut apa kata mama. Oke, aku mau jadi pendeta. Aduh sayang, terima kasih. Gini loh, seorang pendeta, menjadi seorang pendeta itu adalah hal pekerjaan yang mulia. Jadi Mama pengen sekali kalian masuk sekolah teologi. Jadi gimana Pak? Aduh mah, berapa kali sudah Papa bilang? Kita ini basicnya. Kita ini basicnya pengusaha. Bukan dari pendeta. Kamu lihat teman-teman kita yang sudah menikah sana, jadi pendeta, hidupnya gimana? Kamu nggak mendukung? Pokoknya saya mau anak kita jadi pengusaha. Mama maunya mereka jadi pendeta Pak. Enggak. Papa nggak setuju sih. Pokoknya anak kita harus jadi pengusaha semua, melanjutkan bisnis keluarga kita. Kamu milih Papa atau Mama? Kamu ikut Papa nanti. Nanti kan Papa belanjain kamu. Demikianlah gambaran kehidupan yang faktanya mengajarkan kita bahwa tidak mudah untuk menggapai cita-cita. Apapun yang selama ini menjadi hambatan untuk kita menggapai cita-cita kita, percayalah jika kita memiliki tekad yang kuat, kita berdoa, kita berusaha, maka kita akan mendapatkan hal yang baik dengan cara terbaik diberikan Tuhan bagi kita. Begitupun dalam pelayanan kita nantinya, dimanapun kita ditemui, dimanapun kita berada, kita selalu mengandalkan Tuhan dan biarlah Tuhan yang ambil kendali di dalam kesemuanya itu. Tuhan Yesus memberkati.
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk penampilan yang luar biasa, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan menutup kegiatan pembekalan calon Pikar GKE tahun 2023 ini. Dipersilahkan kepada Bapak Waketum untuk menutup kegiatan. Sekarang baru saatnya penutupan. Tadi mau saya tutup, katanya ada kata-kata terakhir, ada penampilan terakhir, jadi separuh begitu. Ini sudah benar-benar terakhir. Ya, izinkan saya atas nama Majelis Sinode sekaligus Majelis Pekerja Harian Sinode GKE, dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus Kudus, menutup pembekalan sekaligus pengutusan Pikaris pada tahun 2023 tahap ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh Pikar GKE tahun 2022. Selamat melayani dimanapun berada. Tuhan Yesus